Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dari Universitas Primat Braha. Saya di sini akan mewawancarai tentang landasan-landasan yang ada di sekolah dasar. Saya sudah mengenalkan diri. Sekarang apakah boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Miftahul Jannah dan tahun ini saya diamanahi mengajar di kelas 1 kebetulan. Oh iya. Boleh dengan gelarnya, Bu? Oh iya, gelar saya SPD, jadi dari Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oh iya. Saya langsung saja, Bu, untuk mewawancari Ibu, dan saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, landasan apa saja yang harus diperhatikan dalam pendidikan sekolah dasar, Bu? Landasan yang harus diperhatikan di sekolah dasar sebetulnya banyak. Iya. Misalkan ada beberapa di antaranya seperti landasan filosofi, kemudian sosiologis, kemudian psikologis, ada juga landasan hukum atau yuridis, dan ada juga budaya atau kita sebut dengan kultur. Kemudian ada juga yang paling penting itu adalah landasan agama, di mana landasan agama ini bukan ciptaan manusia ya, tapi ciptaan Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia, landasan ini merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Udah, Bu? Iya. Baik, Bu, saya lanjut ya dengan pertanyaan selanjutnya atau yang kedua. Saya akan bertanya tentang landasan apa saja yang melandasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Sebetulnya semua landasan bisa melandasi pendidikan terpadu di sekolah dasar ya, karena semuanya penting. Dari mulai filosofis, karena berhubungan dengan hakikat pendidikan itu sendiri, pentingnya pendidikan untuk peserta didik. Kemudian landasan sosiologis, bagaimana peserta didik atau siswa dan guru itu sendiri bersosialisasi di masyarakat, itu juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, landasan psikologis, kejiwaan baik itu siswa maupun guru itu tetap harus diperhatikan dan sangat penting. Sebetulnya banyak ya, kayak landasan hukum, di mana pendidikan di Indonesia itu kan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu juga sangat penting untuk pelaksanaan pendidikan terpadu di sekolah dasar. Begitu. Baik, Bu, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2. Saya lanjut untuk bertanya di pertanyaan yang ketiga. Apa saja contoh landasan filosofis dalam pendidikan? Landasan filosofis yang paling penting itu mungkin ada beberapa di antaranya. Kalau di Indonesia ya, ada landasan filosofis idealisme, kemudian ada konstruktivisme, kemudian ada realisme, dan Indonesia memiliki landasan tersendiri dari filosofis sendiri, dari filsafat itu, yaitu yang paling penting adalah Pancasila. Jadi semua pendidikan di Indonesia ini berdasar dari Pancasila. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka semuanya merujuk kepada Undang-Undang dan Pancasila. Begitu. Baik, Bu, saya lanjut pertanyaannya, Bu ya. Ini kita cepat aja, Bu. Iya, durasi. Ya. Bagaimana yang keempat itu, bagaimana sih, Bu, penerapan landasan religius di sekolah dasar? Landasan religius di sekolah dasar, terutama di sekolah ini ya, kami terutama di kelas 1 saya menggunakan yang namanya waktu di pagi hari, atau bisa juga disebut morning time ya. Iya. Simple aja kalau di kelas bawah, misalkan berdoa sebelum belajar, itu sudah merupakan pengaplikasian dari landasan religius atau agama.
Kemudian anak kelas 1 itu di kelas saya melakukan yang namanya hafalan surat pendek. Jadi satu hari itu misalkan satu ayat, mulai dari Anas sampai semampu mereka sampai surat Dari Al-Baqarah. satu ayat menjadi satu juzuk ya. Betul, satu ayat. Jadi sehari itu satu ayat, satu ayat, satu ayat. Dan itu cukup efektif ya untuk anak-anak kelas bawah. Ditambah untuk klasikal dari kelas 6 sampai kelas 1 itu ada yang namanya Jumat Berkah itu ya. Setiap hari Jumat kita melakukan kajian bersama, pengajian baca Yasin, hadirat dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu cara sekolah ini mengaplikasikan landasan agama di sekolah kita. Kan tadi Jumat Berkah Bu ya. Iya. Ada juga jursi kan. Jumat Bersih, bersih. salah satu aplikasi yang juga. Iya. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya, ini tentang individual ibu sendiri. Yang kelima, bagaimana sih cara ibu mengatasi murid yang bisa dilihat cenderung atau selalu murung gitu ya, tidak semangat saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Apalagi ibu mengajar di sekolah dasar kelas 1 ya. Iya. Banyak yang harus diadaptasi dan lain-lain itu. Bagaimana itu Bu cara mengatasinya? Masing-masing guru itu punya cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan pada anak. Jadi sebelum kita menjudge atau menarik kesimpulan penyebab si anak ini murung itu, kita harus cari dulu info kenapa anak ini bisa murung. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa jadi anak itu murung hari ini karena dia lagi sakit. Bisa jadi makanya dia murung, tidak bersemangat, bisa jadi. Kemudian yang kedua misalkan karena memang dari rumahnya ada sesuatu hal yang bikin moodnya itu tidak bagus sehingga berdampak dan dibawa ke sekolah. Itu juga bisa membuat anak tidak semangat ketika belajar. Yang ketiga mungkin juga karena pengaruh dari teman atau dari guru. Apakah temannya memperlakukan dia dengan baik atau apakah gurunya memberi pengajaran atau pembelajaran yang sesuai dengan anak itu. Karena mood anak itu banyak yang mempengaruhi sehingga apakah dia akan bersemangat atau kurang semangat. Dan cara kami sebagai guru untuk menangani hal tersebut beragam ya. Kita bisa meminta bantuan kepada keluarga tentunya, orang tua, itu yang paling penting. Jadi kita koreksi dulu, kita cari info dulu kenapa anak ini bisa murung. Kalau sakit kan kita bisa langsung saja, berarti kita bawa ke dokter atau ke puskesmas yang terdekat. Itu mudah, kita lihat mudah, tapi bisa jadi anak itu ada satu hal di rumah yang membuat dia itu tidak bersemangat. Maka kita harus berkonsultasi dan berkolaborasi dengan orang tua. Dari situ kita akan tahu kenapa anak ini tidak bersemangat. Kemudian selain orang tua juga kita harus mencari di lingkungan bermainnya. Oh iya. Ya, karena lingkungan bermain itu juga sangat berpengaruh untuk mood anak. Misal kelas 1 kemarin sore kan kalah main bola kalah. Nah itu ada aja tuh anak yang terbawa tuh suasana sedihnya sampai di sekolah itu ada. Untuk kelas 1, anak kelas 1 itu masih memikirkan yang dari rumah itu dibawa ke sekolah itu masih ada. Jadi kita harus pilih penyebabnya dan kita bisa merumuskan apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah si anak murung ini. Dan kemudian kita nggak bisa sebagai guru menyelesaikan sendiri. Kita bisa minta bantuan pihak sekolah, guru yang lain gitu ya, atau yang punya guru BK. Kemudian kita minta bantuan orang tua, kita minta bantuan masyarakat. Kalau misalkan semuanya sudah terlibat tapi belum menemukan titik temu, belum menemukan solusi, kita bisa minta bantuan ahli. Ahli di sini misalkan psikolog. Iya. Kita kan nggak bisa menjudge anak ini, oh anak ini kayaknya dibully misalkan, makanya dia murung. Kita nggak bisa menyelesaikan itu tok di sekolah, maka kita memerlukan bantuan psikolog untuk memecahkan masalah ini, menyelesaikan masalah. Pada ahli-ahli ya, Bu. Betul, iya. Kalau kita sudah maksimal tapi hasilnya belum baik, kita bisa meminta bantuan ahli. Begitu. Ya Bu, pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir Bu ya. Kita apa ya? 6 pertanyaan aja lah. Iya. Yang terakhir ini Bu, apa yang menjadi
motivasi ibu untuk menjadi seorang guru di sekolah dasar? Ya. Motivasinya sebetulnya awalnya simpel, dari cita-cita orang tua. Orang tua itu ingin saya menjadi seorang pendidik ya. Kemudian ketika bangku SMA, kita tahu lah ya, kita diajarkan bahwa ada 3 amalan yang tidak putus. Iya. Ketika kita sampai meninggal, amalan itu tetap mengalir ke kita, dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, ya kan? Kemudian saya berpikir, oh ilmu bermanfaat itu akan terus mengalir ke kita, walaupun saya hanya mengamalkan 1 huruf misalkan, dan 1 huruf itu diamalkan oleh anak-anak gitu ya, sampai mereka dewasa, sampai mereka tua. Ketika saya tidak ada gitu, maka amalan itu akan tetap mengalir untuk saya. Nah, dan kebetulan guru itu juga, profesi guru itu buat saya adalah passion saya. Walaupun kita tahu ya banyak profesi yang sebetulnya bisa sih ilmu yang bermanfaat itu bisa dilakukan dari berbagai profesi sebetulnya. Tapi guru itu adalah passion saya, menurut saya. Makanya saya sangat bercita-cita pengen jadi guru. Ini ibu dari udah berapa tahun sih ngajar di kelas 1? Kalau di kelas 1, sebetulnya saya dari mulai di swasta itu. Oh, ibu pernah di swasta juga? Iya, sebenarnya saya ngajar di swasta di sekolah Islam terpadu. Itu juga kelas bawah 1, 2, 3. Kayaknya hampir 5 tahun selalu di kelas 1 ya. Iya. Pindah ke negeri? Iya, pindah ke negeri saya awalnya dapat kelas 4, 1 semester. Setelah itu kelas 1 lagi. Di sini? Di sini. Berarti ibu pertama kali masuk negeri di SD 1 Lipo? Iya, pertama kali masuk negeri di SD 1 Lipo di kelas 4, tapi cuma 1 semester melanjutkan. Baik Bu, terima kasih atas wawancara hari ini. Iya. Saya izin undur diri. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.